Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merifka dari kelas 10 5 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rizoma. Yang pertama, nama resmi Boisnebergia rhizoma. Nama lainnya yaitu temu kunci. Tanaman asal Boisnebergia pandurata Skelster. Keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isi minyak atsiri, damar, dan pati. Penggunaan anti diare. Pemberian bau khas aromatik, rasa agak pahit dan menimbulkan rasa agak tebal. Bagian yang digunakan kepingan-kepingan akar tinggal. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Keterangan tambahan waktu panen dilakukan pada umur 1 tahun. Yang kedua, nama resmi Calami rhizoma. Nama lain atau sinonim Dringo jaringau Calamus sweetflap. Tanaman asal Acorus calamus L. Keluarga Araceae. Zat berkhasiat utama atau isi minyak atsiri, mengandung eugenol, asaron, dan asarilaldehida. Zat pahit akorin, zat penyamak pati, akoretin, dan tanin. Persyaratan kadar minyak atsiri tidak kurang dari 2,5% V/B. Penggunaan bahan pewangi Carminativa, insektisida, dan Deman nifas. Pemberian bau khas aromatik, rasa pahit dan agak pedas. Bagian yang digunakan akar tinggal. Penyimpanan alam wadah tertutup baik. Keterangan tambahan waktu panen. Dikumpulkan pada waktu daun mulai kering. Dibersihkan dari semua bagian tanaman lain tapi tidak dikupas. Rhizoma biasanya diperoleh dari tanaman berumur 1 tahun. Bila penanen dilakukan kurang dari 1 tahun, hasilnya berkurang, namun sebaliknya bila dilakukan lebih dari 1 tahun, hasilnya masih dapat ditingkatkan. Yang ketiga, nama resmi Curcumae rhizoma. Nama lain atau sinonim Temulawak conenggedeae. Tanaman asal Curcuma canthorrhiza Roxb. Keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isi minyak atsiri yang mengandung phellandren dan tumerol. Zat warna kurkumin dan pati. Persyaratan kadar minyak atsiri tidak kurang dari 8,2% V/B. Penggunaan Colagoga antispasmodik. Pemberian bau khas aromatik, rasa tajam dan pahit. Bagian yang digunakan kepingan akar tinggal. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Keterangan tambahan. Waktu panen dilakukan apabila daun dan bagian di atas tanah sudah mengering di daerah yang memiliki musim kemarau yang jelas. Penanaman dilakukan pada musim kemarau berikutnya. Di daerah yang memiliki intensitas musim hujan banyak dan merata dan musim kemarau yang tidak jelas, tanaman dapat dipanen pada umur 9 bulan atau lebih. Cara panen dilakukan dengan membongkar rimpang menggunakan garpu. B. Syarat tentu lawak kering untuk ekspor. Warna kuning jingga sampai coklat. Aroma khas wangi aromatik. Rasa pahit agak pedas. Kelembapan maksimal 12%. Abu 3,3-7%. Pasir 1%. Kadar minyak atsiri minimal 5%. 4. Nama resmi Curcumae aeruginosae rhizoma. Nama lain temu hitam. Tanaman asal Curcumae aeruginosa Roxb. Keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isi minyak atsiri, pati, damar, dan lemak. Persyaratan kadar minyak atsiri tidak kurang dari 0,30%. Penggunaan antirematika dan Carminativa. Pemberian bau aromatik lemah, rasa sangat pahit dan lama-lama menimbulkan rasa tebal. Bagian yang digunakan kepingan akar tinggal yang dikeringkan. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. 5. Nama resmi Curcuma domesticae rhizoma. Nama lain kunyit kunir. Tanaman asal Curcuma domestica Val. Keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isi minyak atsiri, zat warna kurkumin, pati, dan damar. Penggunaan Carminativa, antidiare, Colagoga, dan skabisida. Pemberian bau khas aromatik, agak pedas dan lama-lama menjadi tebal. Bagian yang digunakan akar tinggal. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Keterangan tambahan waktu panen dilakukan pada waktu tanaman berumur 1 tahun atau lebih dari waktu tanam. Yang keenam, nama resmi Ciperi rhizoma. Nama lain rimpang teki. Tanaman asal Ciperus rotundus. Keluarga Ciperaceae. Zat berkhasiat utama atau isi minyak atsiri, alkaloida, glikosida, dan flavonoida.
Penggunaan diuretika stomakika. Pemberian bau khas aromatik, rasa agak pedas, kemudian pahit dan menimbulkan rasa tebal di lidah. Bagian yang digunakan rimpang, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Keterangan tambahan waktu panen dapat diambil setiap saat. Setelah umbi yang ditanam mengeluarkan umbi baru dalam jangka waktu 3 minggu, akan tumbuh menjadi kurang lebih 146 umbi dalam waktu 3,5 bulan. Yang ketujuh, nama resmi Imperatea rhizoma, nama lain rimpang alang-alang, tanaman asal Imperata cylindrica Beauf, keluarga Poaceae. Zat berkhasiat utama atau isi asam kersik, damar dan logam alkali. Penggunaan diuretika dan antipyretika. Pemberian tidak berbau dan tidak berasa. Bagian yang digunakan akar tinggal, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Keterangan tambahan varietas dikenal 5 varietas. Varietas mayor, varietas latifolia, varietas africana, varietas europea, varietas condensate. Yang 8, nama resmi Kaempferia rhizoma, nama lain kencur, tanaman asal Kaempferia galanga, keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isi alkaloida, minyak atsiri yang mengandung sineol dan kamferin, mineral dan pati. Penggunaan ekspektoransia, diaphoretika, carminativa, stimulansia, dan roboransia. Pemberian bau khas aromatik, rasa pedas, hangat, agak pahit, dan akhirnya menimbulkan rasa pedas. Bagian yang digunakan akar tinggal. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Keterangan tambahan waktu panen pada umur 1 tahun. Yang ke-9, nama resmi Languatis rhizoma, nama lain Laos lengkuas galanga rhizoma, tanaman asal Alpinia officinorum Hanse, Alpina galanga, Languatis galanga, keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isi minyak atsiri yang mengandung metilsinamat, sineol, kamfer, galangol. Penggunaan carminativa dan antifungi. Pemberian bau aromatik dan rasa pedas. Bagian yang digunakan akar tinggal. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Keterangan tambahan A. Waktu panen. Panen dilakukan pada umur 2,5 sampai 4 bulan untuk memperoleh rimpang muda yang belum banyak berserat. B. Cara panen, tanaman dicabut, kemudian rimpang dipisahkan dari batang, dicuci dan dikeringkan. 10. Zingiberis rhizoma, nama lain jahe, tanaman asal Zingiber officinal roscoe, keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isi pati, damar, oleoresin, gingerin, dan minyak atsiri yang mengandung zingoren, zingiberol, borneol, kamfer, sineol, dan felandran. Penggunaan carminativa, stimulansia, dan diaphoretika. Pemberian bau aromatik dan rasa pedas. Bagian yang digunakan akar tinggal yang sebagian kulitnya telah dikupas. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Keterangan tambahan A. Waktu panen. Panen dapat dilakukan pada umur 9 sampai 12 bulan setelah tanam. Panen pada umur 6 bulan dilakukan untuk mendapatkan rimpang muda dan kurang berserat yang umumnya dipakai untuk membuat manisan dan keperluan bumbu dapur. Panen pada umur 9 sampai 12 bulan dilakukan bila tanaman mulai mengering seluruhnya sampai sudah rebah rumpun-rumpunnya. B. Jenis jahe berdasarkan bentuk. 1. Jahe putih besar memiliki rimpang yang lebih besar dan ruas rimpang lebih menggembung. 2. Jahe putih kecil memiliki ruas yang kecil dan agak rata sampai sedikit menggembung. 3. Jahe merah memiliki rimpang berwarna merah dan lebih kecil dari jahe putih kecil. C. Jenis jahe berdasarkan pengolahan. 1. Jahe hitam black ginger, yaitu jahe segar yang direndam dalam air mendidih kemudian segera dikeringkan. 2. Jahe putih white ginger, yaitu jahe segar yang dicuci dengan hati-hati, dikupas lapisan gabusnya dan dicuci berulang-ulang lalu dikelantang. Jika maserasi dengan air kapur akan tambah putih karena lapisan kapurnya. 3. Jahe hijau green ginger, yaitu jahe segar atau yang dikeringkan tanpa pengolahan khusus dan dipakai untuk bumbu. 11. Nama resmi Zingiberis purpurae rhizoma, nama lain Casomuna rhizoma bengle, tanaman asal Zingiber casomuna Rock atau disebut juga Zingiber purpureum Rock, keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isi minyak atsiri yang mengandung sineol, damar lunak yang pahit, dan albuminoid. Penggunaan carminativa dan menghangatkan badan. Pemberian bau aromatik khas, rasa agak pahit dan agak pedas. Bagian yang digunakan akar tinggal. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Keterangan tambahan waktu panen setelah tanaman berumur 1 tahun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.